Hai guys, welcome to Mini Dialog Selasar. Jadi di episode pertama Mini Dialog Selasar ini kita mau ngapain sih, Nish? Kita mau berbincang-bincang sedikit tentang kehidupan di FEB UI loh guys. Tapi kayaknya bosen sih kalau cuma di sini doang. Bener, kayaknya kita harus ganti change of scenery gitu gak sih? Gimana kalau kita sambil jalan-jalan keliling UI, Nish? Boleh banget, langsung aja gak sih? Iya, takut kehujan ya. Langsung aja kita Ayo, bikin. bikin, let's go, guys. Oke guys, jadi kita udah sampai di lokasi pertama kita. Kita udah ada di Perpusat. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu nih, Perpusat itu perpustakaan utamanya UI guys. Besar banget nggak sih di sini? Besar banget dan lengkap banget ya, Nes. Jadi bukan cuma perpustakaan biasa, tapi di sini juga ada kantin-kantinnya, ada foto booth dan lain sebagainya. Nih contohnya, kita bisa jajan es krim guys. Iya kan, ini benar-benar super PW dan super lengkap sih. Cocok Betul. banget buat ngumpul sama teman-teman gak sih? that's Asik right. banget. Nah, ngomongin teman-teman, gue kepo deh, lu pertama kali dapet temen di FEB tuh kayak gimana deh? Kok kepo banget sih? Lu kan tahu banget sih tentang hidup gue gitu. Sedih banget. Gue jujur penasaran. Tapi bener ya, gara-gara kita di Perpusat sini nih Mon, jadi kayak rada nostalgic gitu sih sama zaman-zaman PPKMB. I see. Kalau inget ya, kalau ikut sih sebenarnya, kalau ikut PPKMB itu kan di Balairung ya, deket banget sama Perpusat sini. Dulu tuh gue sama teman-teman gue sering banget main ke sini dan ya hanging out lah abis kelar acara. Nah, tapi dulu tuh teman-teman pertama gue bukan teman-teman yang gue kenal di UI, karena dari SMA gue tuh bisa dibilang lumayan banyak sih anak-anak angkatan gue yang masuk ke UI, jadi gue tuh nggak sendiri masuk UI. Itu sama mana? SMA gue tuh dari SMA Lab School Rawamangun. Jadi sama teman-teman lab kau lu kesini. Bener, jadi suatu hal yang gue syukurin lah sebagai teman-teman pertama gue. Kalau lu gimana? Kalau gue, jadi dari sekolah gue yang masuk ke jurusan gue ilmu ekonomi, itu tuh cuma gue. Jadi basically tuh nggak ada temen yang udah deket gitu dari sebelum masuk. Dan setelah gue dapet pengumuman kalau gue lolos UI, gue langsung cari-cari di online sama kayak dari friend of my friend yang masuk sejurusan sama sefakultas gue tuh siapa aja. Terus gue mulailah berkenalan via online. Dari situ udah mulai kenal sama beberapa anak FEB. Terus juga waktu itu ada first meet up-nya jurusan gue. Di situ gue ikut, ketemulah sama teman-teman yang bener-bener asik banget dari jurusan gue. Dan bahkan sampai sekarang gue tuh masih deket dari teman-teman meet up gue itu. Jadi mungkin kalau gue nyari temennya via online sama dari meet up gitu sih, Nash. Jujur, kayaknya lu ekstrovert banget deh. Nah, Kenapa ya emang? Gue jujur aja ya, kayak berkebalikan banget sih. Maksudnya? Di jurusan gue juga ada first meet up, cuman gue nggak yang nge-reach out orang-orang gitu, dan gue juga bukan yang kayak nyari teman-teman online itu extra step sih, keren sih gue. Dan lu masih temenan sampai sekarang kan? Masih. Gue sebagai orang yang introvert, Introvert cenah. emang nggak kepikiran sejauh itu sih. Dan juga Gue terima. gue nggak punya yang kayak circle tetap even now gitu, karena gue tipikal orang yang temennya kayak ya udah aja gitu, and it's definitely okay untuk gak punya circle tetap. Nah, yang penting kalian tuh punya ya at least beberapa temen deket lah, karena at the end of the day kalian tuh tetap makhluk sosial lah, kalian tetap butuh interaksi sosial. Setuju, karena people have their own preference. Dan menurut gue pertemanan di kuliah sama di SMA tuh beda banget gak sih, Nash? Gue setuju banget sih, karena ya mungkin perbedaan utama yang gue rasain ya di SMA dan di kuliah, jadwal lu dan jadwal temen lu itu bisa jadi beda banget. Bener. Bahkan sejurusan aja tuh masih bisa beda Jadwal, kelas, iya beda jadwal. Dan lu belum tentu ketemu temen Tiap lu yang hari. seangkatan, yang sejurusan, karena seluas itu gitu lingkungannya. Bener. Banyak orang-orang yang jadi ended up keluar kampus, keluar kelas, kantin sendiri apa-apa. Dan kayak menurut gue itu seru, jujur. Gue personally menganggap itu seru karena apa ya, adulting development juga sih. Karena dulu kemana-mana, paham gak sih, kayak kalau SMA, kalau cewek-cewek mau ke toilet tuh bareng temennya, kayak gitu-gitu kan. Sekarang tuh kayak lu mau ke toilet ya udah ke toilet aja. I think it's fun gitu. Tapi bukan berarti kalian tuh hidup sendiri guys, tentunya enggak dong. Karena kan kita di lingkungan baru, lingkungan beras nggak tuh. Kita tetap harus go out there and put ourselves on the radar. Nah, kalian bisa ngelakuin ini melalui, apalagi di FE ya, kalian tuh bisa ngelakuin ini melalui aktivitas-aktivitas non-akademik. Contohnya kayak panit, organisasi, bahkan lomba-lomba tuh juga bisa membantu kalian ya membuka dunia kalian gitu. Orang sibuk ya. Ya biasa Masa aja. sibuk ya? Biasa aja. Amproy. Boleh dong, orang sukses nih ngelis apa aja sih organisasi sama panit yang diikutin selama di FEB? Yakin mau di list? Kayaknya bisa sampai besok sih. Amproy. Gimana ya? Ya mau sih, ya, tapi ini agak bosen ya di sini terus. Mau pindah tempat dulu dong. Oh, oke. Gue tahu jalan pintas. Coba lu tutup mata lu. Coba dalam hitungan ketiga.
tutup mata tutup aja, nggak usah pakai tangan. Oke, fine. Ya, hitungan ketiga kita tepuk tangan ya. Oke. 1, 2, emproy. Gue yang hitungin ya. Ya. 3, 2, 1. Amazing, tiba-tiba gelap, outdoor gini. Kita di mana sih, Nish? Oh, kita ke Vokasi UI Makara Triwarna. Amazing. Nah, lanjutin dulu yang tadi. 1,5 semester di FEB, lu itu ikut orga sama panit apa aja sih? Semester 1 gue ikut 3 kepanitiaan. Jadi kepanitiaan pertama gue di FEB UI, ikut maker malam keakraban. Nah, untuk yang kedua, daftar di Kompak atau kompetisi ekonomi ya. Mungkin kalian ada yang pernah ikut juga yang kelas 10, 11 atau 12. Dan yang terakhir, Indonesia Accounting Fair. Itu kepanitiaan yang mostly terisi oleh anak-anak akuntansi buat menambah relasi di jurusan gue sendiri. Kalau lu gimana, Mon? Selama 1,5 semester di FEB, gue ikut 4 kepanitiaan sama 1 organisasi. Kepanitiaan pertama gue ikut UISDG Summit, Kompak kayak lu juga. Oh iya. Terus yang kedua, gue ikut Economics buat lebih tahu teman-teman sejurusan. Terus ada volunteer di FAXB. Mungkin teman-teman SMA yang kemarin sempat tur ke FEB dan ikut FAXB, itu gue salah satu LO-nya, jadi siapa tahu pernah ketemu gitu. Ada ya. yang kenal Kak Clara nggak ya? Gue rasa gue 3 aja udah kewalahan loh. Juggling dengan akademiknya lo 4, pas itu berat banget tuh. Ada titik terendah nggak sih dalam ngejalanin itu? Titik terendah gue tuh ada 3 acara yang di FE doang. Itu tuh bener-bener mepet-mepet banget semua acaranya. Kompak sama FAXB dia sama-sama di bulan Januari dan itu nabrak. Setelah selesai Kompak sama FAXB, gue langsung jalanin MX di Februari dan itu kayak agak padet banget. Dan kuliah tuh baru mulai juga di Februari. Gue agak ngap-ngapan gitu. Dan kebetulan banget nih, di awal semester 2 tuh ada event tahunan sih yang selalu terjadi. Itu generasi organisasi. Itu timeline-nya bener-bener simpang siur banget. Gue paham banget sih, karena jujur sama aja ya problem kita di time management. Nah, ngomong-ngomong time management, selama padatnya jadwal itu gimana sih cara lu nge-manage biar teratur? New habit yang gue adopt pas gue baru masuk FE, gitu, pakai Google Calendar. Karena sebelum tuh di lingkungan FEB yang sangat kompetitif, sangat dinamis, itu tuh lu nggak bakal bisa survive, nggak bakal bisa stay afloat kalau lu kurang disiplin. Jadi gue denger, ya lu kan panit 4, tapi gue denger IP 4 juga. Boleh dong spill tipis-tipis Kak, gimana sih cara ngebalance antara aktivitas akademik dan aktivitas non-akademik? Guys, enggak, IP gue tuh nggak 4, tapi kayak gitu. Sama banget kayak Danish, gue pakai Google Calendar, tapi itu gak menutup kemungkinan banyak banget acara-acara yang nabrak di satu waktu. Tapi cara gue nge-manage itu lebih ke tahu prioritas aja sih. Skala prioritas ya? Skala prioritas. Sama yang ngebantu gue lebih ke ngekos sih, karena di awal tuh gue PP sebulan dan turns out gue nggak bisa nge-manage itu. It helps a lot, kayak gue jadi bisa belajar, gue bisa manfaatin waktu buat tidur siang dulu atau apa segala macam. Gue itu sangat privilege ya untuk bisa ngekos atau ngapartemen di sekitar UI. Jadi lu PP ya? PP. Gimana lu nge-manage akademiknya nih kalau misalkan PP? Jadi nge-manage akademiknya tuh jujur itu paling... Bentar. Itu kayak ada... Iya. Itu kayak ada... Bentar guys. Bentar guys. Wow, transition. SOR UI guys, destination kita SOR UI. Benar banget. Aduh, pindah-pindah tempat dulu. Cerita dulu dong Kak, gimana tadi cara belajarnya? Oke, jadi dari gue sebagai mahasiswa akuntansi FBUI, ya gue sih cara belajar karena gue PP juga ya. Jadi kayak gue nggak orang yang kayak konsisten tiap malam belajar menyisihkan waktu karena gue rasa gue sangat capek setiap kali pulang kuliah gitu. Jadi gue orangnya sangat kayak ngejar di 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir sebelum UTS. Tapi very not recommended karena itu benar-benar sangat menghabiskan energi, menguras dan ya bikin lo kayak not functional selama masa UTS dan itu sangat gak bagus. Tapi works lah ya. Ya, IP gue nggak 4 sih. Kalau gimana, Miss IP 4? Shut up, fine. Kalau gue belajarnya ya, jujur sama aja lagi, walaupun gue ngekos, tapi orang jago, enggak gitu, lebay, berlebihan. Iya, gitu. Kalau gue, walaupun ngekos, tapi kayak ada hal-hal yang bikin gue sibuk aja gitu loh, entah dari panitia atau dari apa. Dan gue basically orangnya bukan tipe yang belajar tiap hari juga sih. Gue kalau misalkan belajar dari jauh-jauh pasti bakal lupa gitu. Gue bukan pengingat, jadi better kalau belajar tuh cuma
Hamin seminggu, hamin 2 minggu gitu. Tapi basically kuliah akuntansi itu gimana sih? Susah nggak? Sejujurnya sejauh ini di semester 2 sebenarnya kita baru dapat pengantar akuntansi. Itu fun fact buat anak-anak yang pengen. Karena semester 1 kita masih bareng Iya, semua ya. masih bareng, tapi Banyak yang sama. anak akuntansi nggak dapat pengantar akuntansi. Aneh sih. Cuman ya, jadi gue baru ngerasain pengantar akuntansi di semester 2 ini, dan Overall sih fine-fine aja. Fine-fine aja. Siap. Ya nggak salah jurusan sih rasanya. Siap. Rasanya sesuai aja. Kalau lu gimana? Di ilmu ekonomi, calon menteri ya? Amin ya Allah. Calon menteri ya? Kalau di E tuh basically semuanya hitungan. Cuman karena gue memang lebih hitungan base daripada ngafal base, so like I'm okay with it. Hitungan. I'm fine. Cuman memang harus effort sih secara hitungan gitu ya. Harus belajar konsep. But I'm fine. Seru. Masalah lu tuh anak IPA kan dulu? Anak merdeka. Yang anak IPA tuh dia guys, fun fact. Gue merdeka juga, emang arah dokter aja. Ada ini gak sih kayak kesulitan saat linjur? Pasti banyak teman-teman kita nih yang kayak mau linjur ya dari IPA ke akuntansi, mene. Gimana sih rasanya linjur? Tapi sejujurnya beneran kerasa banget lagi. Kayak pas gue pertama kali masuk FE, dan gue pertama kali ketemu yang kayak Ekonomi. PS1, terus yang kayak PE, ada statek, statek, iya yang gitu-gitu. Yang pokoknya dikait-kaitan dengan sisi ekonominya, gue ngerasa orang-orang tuh way more advanced, apalagi PS1, karena gue udah gak tau apa-apa, dan gue ngeliat kanan kiri gue kayak, lu cepet banget nangkepnya. Dan gue rada kayak berdebar-debar dan gak tenang gitu loh. Cuman ya at the end of the day, gue menenangkan diri dan mengejar ketertinggalan sih, karena ya siapa sih yang mau ketinggalan? Gak ada. Iya, betul. Nah, tapi even dengan cara belajar kayak gitu guys, menurut gue kuliah di kuliah di FBUI itu sangat doable lagi, kayak Benar. even bahkan dengan cara belajar yang kurang efektif, mungkin yang kurang efisien, I'm still here and I'm still surviving gitu. Jadi sangat survivable, dan yang penting kalian tetap tekun dan berusaha keras gitu loh. Jangan, don't give up easily. At least kuncinya di orang-orang yang mau berusaha. Bener. Gue. Yang penting willingness to learn ya. Selama kalian mau berusaha, mau belajar, everything is fine. Bener. Aduh, terlalu kakak-kakak. Moto IP4 ya, moto IP4 yang orang hebat sih. Oke, fine. Well, kayaknya sudah cukup malam dan terlalu awkward ya kalau gitu. Ya begitu guys. Ya begitulah guys. Ya begitulah. Kita santai aja di sini ya. Overall sangat happy dan oke. Terlalu kaku aja. Enggak ya? Kalau pengen nonton tuh langsung aja kayak apa ya, nggak apa-apa ya, kayak ya gitu lah kayak. Ya begitulah guys. Gitu lah. Jadi yuk, pulang yuk. Pulang ya? Ayo pulang. Oke guys, jadi kita udah balik lagi ke FEB UI. Jujur seharian ya nih kita jalan-jalan UI nih. Iya bener banget, kita jalan-jalan dari pagi sampai malam, berbincang-bincang mengelilingi UI demi kalian dong tentunya. Seru banget, tapi gue yakin teman-teman di sini tuh masih penasaran sama cerita-cerita lain di FEB yang menarik-menarik banget ya. Of course, dan kalian mau tahu nggak? Kalau masih penasaran, kalian bisa nyari kemana? Di mana ya? Kalian buka YouTube, terus kalian search BEM FEB UI, dan kalian nantikan episode berikutnya dari Dialog Selasar. Oke, tapi kayaknya kita udah mau diusir satpam deh guys. Udah malam ya? Udah malam sih. Ya udah deh, kalau gitu kita selesaiin dulu episode kali ini. Gue Clara. Dan gue Danish. See you next time. Bye-bye.